Sebaik-baik penambahan modal itu adalah takwa. Takwa niku napa to, Pak Bu? Takwa itu dari kata waqa yaqi wiqayatan atau at-taqwa ay al-hadzaru wal ikhtiyat. Takwa itu waspada dan hati eling lan waspada. Orang Jawa menyebut eling lan waspada. Takwa dan hati-hati. Siapa yang harus bertakwa dan hati-hati? Siapa saja. Apakah dia ustadz, apakah dia pejabat, apakah dia rakyat, harus waspada dan hati-hati. Yang diwaspadi dan diperhatikan apa? Ucapannya, tindakannya, ya, perbuatan itu harus hati-hati sekalian. Contoh, pejabat ora hati-hati, calon gubernur DKI Jaya ora hati-hati lengendika, masih imut mboten panjenengan? Calon gubernur ora iso dadi calon gubernur, malah dadi apa? Dadi ndak, jadi gelarnya berubah menjadi Kanjeng Raden Tumenggung Naropidana. Masih ingat ndak? Siapa Bapak sekalian? Ahok itu pelajaran bagi kita. Quran itu aja sing elek ya disebut, sing apik ya disebut. Yusuf juga disebut, 11 saudaranya juga disebut di dalam Al-Quran. Jadi kita belajar dari hal-hal yang tidak baik itu. Ya, jadi Musa juga disebut, Fir'aun juga disebut sekalian. Bapak dan Ibu, ada ustadz juga, orang hati-hati. Kalau sampai saya korupsi 1 rupiah saja, gantung saya di Monas. Masih ingat betul? Nah, sinten lu? Kancane Pak Teguh ini. Akhirnya apa? Dipanggil di Hotel Prodio, mendekam berapa tahun, 4 tahun itu sekalian. Itu karena apa? Ndak hati, kan itu ya. Jadi orang kalau tidak hati-hati, semua yang berjalan di jalan raya itu mempunyai kemungkinan untuk kepleset, terpelanting. Mbah kuwi kiai, mbah kuwi ustadz. Bapak dan Ibu dulu kan ada guru besar itu, Menteri Agama, Profesor Abdul, bukan yang kemudian mencari harta karun, sinten niku? Zamannya Presiden Megawati, Said Agil Al-Munawwar, masuk penjara sekali, tidak hati-hati. Apalagi Profesor Rosihan, mudah-mudahan tidak sekali. Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak usah heran tadi Pak Mabrur nyebut macam-macam. Semua itu sudah tertulis oleh Allah. Maka ada seorang ulama mengatakan likulli syai'in maktubun, sesuatu itu sudah tertulis. Fa illam takun ta'tihi fa innahu ya'tika. Kalau kamu tidak mendatangi, nanti kamu akan didatangi. Kan itu toh? Ora usah golek mati, mangke teko dhewe mati niku sekalian. Ndak usah. Kita hanya tugasnya ikhtiar, ya. Jadi semua sesuatu sudah tertulis. Nah, ini termasuk bekal manusia tadi adalah takwa. Ya, hati-hati dan waspada. Dan itu masuk ke dalam bahasa filosofi orang Jawa, eling lan waspada. Jadi tahun ini kita awali kehidupan kita dengan hati-hati dan waspada. Bekal yang pertama. Bekal yang kedua adalah kebiasaan. Nabi menyebut apa sekalian? Yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Dibangkitkan manusia, dimatikan manusia itu karena kebiasaannya. Biasa. Tidak ada orang husnul khotimah tiba-tiba tidak ada. Saya ingat ya, jadi 10 tahun yang lalu itu saya di rumah sakit Kim Mbak ya, di Pak Teguh itu, di mana Batang, saya besuk salah seorang teman di sana,
Itu satu kamar berdua, yang satu itu kritis, mau meninggal, kemudian apa sekalian? Istrinya mentalkin, nuntuni. Pak, nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak bisa. Yang keluar apa? Ngombe. Selesai, saya tanya pada ibunya, Bu, dulu bapak itu pekerjaannya apa? Ya memang selalu menawarkan ngombe, Pak. Lah apa? Bapak itu jualannya, kesehariannya adalah penjual minuman keras. Ana wong teko ngombe Kang, kan gitu. Itu kan membekas di dalam, kan gitu, dalam bawah sadar manusia. Akhirnya yang muncul ya itu sekalian. Oh gitu. Kira-kira nek wonten wong sing biasane saben dina itu nyebute kebun binatang, nek kesandung metune napa? Kebun binatang. Ndak bisa, innalillah ndak bisa. Ndak bisa. Itu karena kebiasaan. Nah, di Semarang dulu tahun 2001 sekali ada orang meninggal dunia. Kan tangannya disabke itu ya. Ndak bisa. Balik ngeten. Istrinya nang wenehi tasbih. Mungkin bapak dulu biasa pegang tasbih, kena itu. Ndak bisa, balik lagi. Oh, nang coba jikono cek 20 juta nang. Kayak cek. Meneng wis sekalian. Berarti dhisik nalika urip gaene goleki cek wis sekalian ya. Nah, itu kebiasaan. Lah, contoh nomor 1 itu betul-betul terjadi di rumah sakit Batang. Yang kedua itu tadi yang begini, itu ngarang sekalian. Ketoke panjenengan ngrokake temenan ngarang, ora ana mau mati ngene ora ana. Kuwi ngarang sekalian. Ketoke panjenengan ngrokake tenanan ya. Tapi itu maksudnya adalah hidup itu karena kebiasaan. Wong Jawa menyebut witing tresna amarga saka kulino, kebiasaan. Maka Nabi mengajarkan bangun kebiasaan apa saja. Memulai kebiasaan itu yang berat, sulit sekalian. Nah, oleh karena itu jangan sampai yang sudah terbiasa itu kita tinggalkan. Ya, kita sudah baik, sudah biasa sholat malam, ngerti-ngerti orang sholat, itu nanti lama-lama ya berat. Jangan ditinggal. Ya, jangan ditinggal. Itu. Jadi kalau sudah baik jangan ditinggal. Nah, itu kemudian pada surah An-Nahl kan ada ayat yang berbunyi wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkasa. Kamu itu jangan seperti perempuan yang memintal benang sudah rapi kemudian dihancurkan cerai menjadi cerai beri. Jadi kalau sudah terbangun kebiasaan jangan sampai ditinggalkan kebiasaan yang baik itu, termasuk apa misalnya sedekah. Kebiasaan sedekah. Saya matur sedekah itu Bapak dan Ibu minjing kula panjenengan nek sedo saudara-saudara kita yang sudah meninggal, itu kan kepengennya apa? Hidup sebentar saja. Kepengen apa? Kalau panjenengan kira-kira sedo, kula panjenengan sedo, dihidupkan kepengennya apa? Ngibadah. Tidak ingin mereka kepengen, ya Allah saya kepengen hidup sebentar saja. Ingin sholat, sunnah tidak. Ingin puasa, sunnah, enggak. Tapi inginnya apa? Sedekah. Oh sekalian. Surah Al-Munafikun ayat yang ke-10. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau saya itu diberi kesempatan hidup sebentar saja, saya akan menjadi orang yang suka bersedekah. Nah itu. Ora poso sunnah sekalian. Sebab apa? Nek poso sunnah itu siji, poso sunnah itu menjadikan orang apa? Bisa diet.
loro ngirit, nomor 3 tambah pelit. Kowe nek poso sunah kan gitu, nek sedekah ndak. Mau sedekah sing ndongake wong akeh sekalian. Sedekah 100.000 tukokke nasi di warung Tegal, ini nek 8.000 kan untuk berapa? Dapat 12 bungkus. Sedekah dongake sekalian. Saya waktu itu juga begitu, sedekah bos, seneng sedekah karena enggak punya istri. Saya kepengin sedekah supaya dapat dongake wong akeh sekalian. Nggih, Pak, mudah-mudahan panjenengan dapat segera sehat, dapat istri. Betul. Enggak lama-lama 2 bulan dapat istri itu sekalian ya. Karena sedekah itu sekalian. Ya itu karena apa? Karena bersedekah saya cepat didongake wong akeh. Lah nek poso sunah itu sing ndonga kan awake dhewe. Bukan berarti puasa sunnah itu tidak baik. Nek iso ya poso sunnah njur Nabi itu puasa sunnah dan sedekah. Nabi kalau puasa Senin dan Kemis itu makanan beliau diserahkan kepada orang Yahudi buta tua, ya itu di sudut kota Madinah. Jadi yang baik ya puasa sunnah ya sedekah. Jadi modal kita yang kedua apa Bapak dan Ibu? Kebiasaan. Modal kita yang ketiga, bekal kita yang ketiga adalah ilmu. Orang itu tidak cukup hanya dengan iman saja, enggak cukup. Dua iman saja, isane mau dzikir, salat sunnah. Sudah nek nanding ilmu ra iso nyambut gawe. Harus punya ilmu sekalian. Enggak punya ilmu susah. Punya ilmu saja enggak punya iman juga susah. Sama, jadi ini harus ada kombinasi, punya iman dan punya ilmu. Maka Kiai Dahlan itu mengajarkan setiap muslim harus meningkatkan ilmunya, paling tidak melalui pengajian. Hanya yang disampaikan itu kan mesti persoalan surga dan neraka. Kudune orang ngono, ngaji kuwi ya ngaji yang bisa mengantarkan seseorang ke surga ke neraka. Apa ilmu sekalian? Wong duwe ilmu, orang duwe agama. Itu sama halnya yang terjadi seperti apa? Orang menyerahkan lilin kepada pencuri. Kuwi nek wong duwe ilmu, kita memberikan lilin pada pencuri. Akhirnya apa? Lilin itu dipergunakan, disalahgunakan untuk mencari milik orang lain malam hari. Tapi kalau lilin itu diserahkan kepada anak kecil umur 3 tahun, apa yang terjadi sekalian? Ngobong awake dhewe tur ngobong wong liya. Itu anak kecil itu kan jujur, polos kan itu kan. Wong iman itu ya jujur, polos. Oh gitu. Ibu-ibu tuh kalau di Mekah ngono di apa? Maaf ya. Itu dipegang-pegang, ya Malika dipegang pantatnya, kan seneng semua itu. Jujur sekalian. Padahal kalau di Indonesia kan itu karena kebiasaan di Indonesia kalau ada ibu-ibu naik angkutan itu kan yang didorong apa? Pantatnya. Padahal di Mekah itu di Arab Saudi pantat itu terhormat. Nek wong Arab Saudi yang terhormat apanya? Yang terhormat itu pantatnya, kepalanya kalau ada dipegang kepalanya. Tapi orang Indonesia enggak. Orang Indonesia itu memegang kepala itu tempat yang terhormat. Kan itu sekalian. Nah, jadi kalau seseorang itu ndak punya ilmu, ndak punya agama, kacau. Punya agama saja ndak punya ilmu juga kacau.